Kita beralih ke informasi olahraga pemirsa. FIFA baru saja merilis peringkat terbarunya usai jeda internasional pada bulan Juni. Peringkat timnas Indonesia meroket 5 tingkat ke posisi 118 dunia dari sebelumnya peringkat 123. Posisi Indonesia di daftar peringkat FIFA kian menanjak berkat satu kemenangan dan sekali kalah dalam 2 laga yang digelar Juni lalu. Pasukan Patrick Kluivert meraih kemenangan 1-0 atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 5 Juni lalu. Namun 5 hari berselang, tepatnya pada 10 Juni, tantangan berat datang saat skuad Garuda berhadapan dengan Jepang di Osaka. Saat itu Jay Itzes dan kawan-kawan dibantai Samurai Biru 0-6. Dari 2 laga ini, timnas Indonesia mendapatkan tambahan 11,63 poin. Penambahan itu membawa timnas Indonesia naik 5 peringkat dari peringkat 123 ke peringkat 118 dunia. Dengan torehan ini, Indonesia kian mendekati ambisi besar masuk ke jajaran 100 besar dunia. Sebuah langkah maju yang patut diapresiasi mengingat konsistensi performa skuad Garuda dalam beberapa laga internasional terakhir. Agenda selanjutnya, timnas Indonesia akan beraksi pada September mendatang. Indonesia dijadwalkan menjalani laga uji coba kontra Lebanon dan Kuwait di Surabaya, Jawa Timur sebagai ajang pemanasan sebelum tempur pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober mendatang. Persiapan terus dimatangkan Indonesia menjelang ASEAN U23 Championship 2025. Menariknya timnas U23 datang ke turnamen ini tanpa pertandingan uji coba. Tim U23 Indonesia terus mematangkan persiapan mereka dalam pemusatan latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta menjelang ASEAN U23 Championship 2025. Menariknya, sejak pemusatan latihan digelar pada 20 Juni lalu, Jens Raven dan kawan-kawan tidak melaksanakan satu pun laga uji coba. Pelatih Garuda Muda Gerald Van den Berg menegaskan, laga uji coba itu memang tidak pernah ada. Malahan juru taktik asal Belanda itu memandang tidak adanya laga uji coba merupakan hal yang bagus, sebab para pemain bisa terhindar dari resiko cedera mendekati turnamen. I think it's good, to be honest, because I think that we don't need it. To be honest, because I think the players are in good shape. They can play 11 against 11 with our own squad. So we can take care of injuries. So not that we play against an opponent who want to show that they are good and they kick us and players are out. So I think it's quite good to do it like this. Target timnas U23 adalah meraih gelar juara mengingat Indonesia bertindak sebagai tuan rumah turnamen. Meski begitu, ASEAN U23 Championship bukanlah target utama yang dibidik oleh PSSI, melainkan lolos ke Piala Asia U23 2026 dan meraih medali emas di SEA Games 2025. Turnamen ini pun bisa dikatakan hanya menjadi batu loncatan untuk menyambut 2 ajang selanjutnya. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Muhammad Hairudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung memburu Raja Minyak Riza Khalid atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Riza telah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga saat ini berada di Singapura. Kejaksaan Agung menetapkan saudagar minyak Muhammad Riza Khalid jadi tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk Pertamina. Riza Khalid disinyalir berada di Singapura dan saat ini tengah diburu oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung tengah berkoordinasi dengan otoritas Singapura terkait keberadaan Riza Khalid tersebut. Tetapi khusus MRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut tidak hadir, berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya. Untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah karena informasinya ada di sana. Jadi langkah-langkah itu sudah kami tempuh untuk bagaimana kita bisa menemukan dan mendatangkan yang bersangkutan.
Raja Minyak Riza Kholid diburu lantaran telah 3 kali mangkir dari pemeriksaan Kejaksaan Agung. Riza Kholid dan putranya Keri Ardianto Riza bersama dengan 16 tersangka lain diduga telah merugikan negara sebesar 285 triliun rupiah. Saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan total 18 orang tersangka dalam korupsi tata kelola minyak mentah di tubuh Pertamina. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Riza Kholid dan anaknya menambah daftar panjang tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah menjadi 18 tersangka. Berikut peran Riza Kholid dan anaknya di kasus korupsi minyak mentah. Saudagar minyak Muhammad Riza Kholid dan anaknya Keri Ardianto Riza ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Bapak dan anak ini berbeda peran dalam kasus korupsi minyak mentah. Keri lebih dulu ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Senin 24 Februari 2025 lalu. Keri menjabat beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa. Keri diduga melakukan pemufakatan jahat dalam pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Proses impor ini dilakukan untuk mengambil untung secara sepihak. Pada Juli ini, Kejagung menetapkan Muhammad Riza Kholid sebagai tersangka. Riza merupakan beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa dan PT Orbit Terminal Muhammad Riza Kholid. Riza Kholid menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina. Perbuatan Riza Kholid melawan hukum sebab kerjasama ini dilakukan dengan mengintervensi kebijakan tata kelola minyak di perusahaan BUMN tersebut. Total kerugian kasus korupsi ini mencapai 285 triliun rupiah. Kerugian ini bertambah dari angka yang sebelumnya diumumkan Kejagung 193,7 triliun rupiah. Riza Kholid dan anaknya menambah daftar panjang tersangka dalam kasus korupsi minyak mentah menjadi 18 tersangka. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat dari APBD Provinsi tahun anggaran 2021-2022. Khofifah diperiksa sekitar 8 jam di gedung Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Khofifah diperiksa sebagai saksi atas 4 tersangka yakni Kusnadi, Anwar Sadat, Ahmad Iskandar, dan Bagus Wahyudiono dari mantan staf Sekwan DPRD Jatim dalam kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau Pokmas tahun anggaran 2021-2022. Dalam pemeriksaan, Khofifah mengaku telah memberikan penjelasan lengkap sebagai tambahan informasi pada KPK atas beberapa tersangka kasus korupsi dana hibah tersebut. Menurutnya banyak pertanyaan dari penyidik KPK terkait dengan proses penyaluran dana hibah.